Senang kembali jumpa di acara Abam, kita bincang-bincang ya Pak Andris. Kita mulai lagi, langsung Pak, silakan Pak Andris bacakan. Baik, dari laki-laki 65 tahun menikah di Tangerang. Selamat Natal untuk Pak Eras, Pak Yuda, dan tim, beserta keluarga besar. Pak Yuda, Pak Andris, dan tim semua ya, semua di sini. Terus, izin bertanya Pak, apakah boleh kita mendoakan suatu bangsa yang pemerintahnya penuh dengan kejahatan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, rasis, dan diskriminasi, serta hukum yang tidak adil agar diberkati pemerintahannya? Seandainya tidak boleh, apakah kita doakan agar bangsa tersebut bertobat atau bagaimana ya Pak? Mohon pencerahannya. Doa itu dialog. Dan orang yang bergaul dengan Tuhan dan serius dialog dengan Tuhan pasti dipimpin Tuhan. Apa yang patut didoakan, apa yang tidak. Kalau Anda ikuti saya doa, Anda akan jarang saya mendoakan sesuatu jika itu tidak patut didoakan. Betul. Saya tidak ikut-ikutan orang harus doa begini, harus doa begitu, saya diam. Ya, saya diam. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang juga terhadap saya, Pak, kenapa nggak berdoa untuk ini, untuk itu? Ya kalau tidak digerakkan ya saya nggak akan berdoa, jadi munafik nanti. Ya paling kalau saya berdoa ya Tuhan nyatakan rencanamu dalam kehidupan bangsa ini misalnya. Ya kita hidup di tengah-tengah dunia yang benar-benar jahat. Kita minta hikmat Tuhan ya, apa yang patut kita ucapkan dalam doa. Jangan munafik ya, jangan munafik. Misalnya kita berdoa untuk satu keadaan. Tuhan jangan sampai terjadi apa huru hara misalnya. Kalau Tuhan memang menghendaki ada huru hara gimana? Nah, jadi makanya jarang saya doa untuk yang tidak perlu gitu, saya diam. Kok tidak seperti yang lain ada pokok doa A, B, C, D, enggak. Saya lebih menyembah Tuhan saja. Oke, teruskan. Selanjutnya dari perempuan 13 tahun belum menikah, Palangkaraya. Shalom Opa Eras dan tim Abam. Ini ya, sudah belum menikah lah umur 13 tahun. Ya. Shalom Opa Eras dan tim Abam. Ini sudah ketiga kalinya saya mengirim pertanyaan ke Abam. Dan saya juga bersyukur karena tim Abam menjawab. Jadi gini, saya merasa kalau saya mulai menderita penyakit skizofrenia. Ya. Jadi saya selalu mengalami kekhawatiran. Seperti di pertanyaan pertama saya yang takut tentang kiamat. Kesempatan kali ini, apakah Opa Eras boleh mendoakan saya supaya saya saat saya sedang khawatir, saya mendengar doa dari Opa Eras. Saya juga merasa damai setelah mengikuti doa pagi. Sesungguh saya bersyukur dari kecil mengikuti Opa Eras. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. God always bless you, Opa. Ini pasti saya kenal karena ada marga Sura di belakangnya. Di sana ada pendeta Yosef Sura, tapi putranya laki-laki. Dia punya adik Jerry Sura. Iya. Betul ya? Iya, Pak. Ini maka panggil saya Opa ini, karena bapak-bapaknya juga anak-anak rohani saya. Kalau betul-betul Sura yang satu ini. Ya Tuhan, kami serahkan Jessica Sura di dalam tangan Bapa Yahweh. Lindungi anak ini dan lepaskan dari segala penyakit, khususnya jika benar ada skizofrenia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa tolong anak kami ini, cucu kami ini. Amin. Oke, teruskan. Tapi sebentar, ini umur 13 tahun ikut doa pagi. Pasti Tuhan lindungi. Tidak mungkin dia celaka. Tidak mungkin. Terus. Om Eras, apakah tindakan yang Anda lakukan jika ada laporan bahwa staf atau pendeta di cabang Anda berbohong masalah keuangan? Tidak tepat janji. Tidak tepat janji. Soalnya setahu saya di gereja lain, di salah satu gereja. Ya, salah satu gereja langsung kena DO alias dikeluarkan. Begitu tindakan yang diambil. Nah, ini pertanyaan yang tidak jelas identitasnya, di trace nggak ada ya. Oke. Kita tidak sebut, sebenarnya kalaupun kita sebut juga nggak apa-apa dengan catatan belum tentu ini benar. Sebenarnya bisa begitu. Tapi lebih baik kita tidak sebut namanya, udah cukup bagus. Jadi kalau ada orang yang bersalah, kita harus ikuti firman Tuhan, kita panggil, kita gembalakan. Maaf ya, penjahat di pinggir jalan saja kita akan terima kalau bertobat. Pelacur pun tidak dilempari batu.
Jadi kalau orang bersalah ya mestinya kita nasihati, kita tuntun. Tidak ada orang yang bercita-cita menjadi orang salah. Tidak ada orang yang bercita-cita menjadi pembohong, penipu, maling, tidak ada. Jadi kalau ada yang satu dalam kesalahan ini atau berkeadaan ini, kita gembalakan. Sampai pada tingkat tertentu, jika tidak bisa diperbaiki, baru mengambil langkah-langkah berikut. Sebab di perusahaan saja ada SP1, SP2. Di gereja mestinya lebih, ya. Harus penanganannya bijak, ya. Dan tidak merusak nama baik orang walaupun salah. Oke. Tapi untuk tingkat tertentu kalau harus dikeluarkan ya bukan salah, tetapi itu benar-benar jalan yang terburuk yang terakhir. Pokoknya harus memiliki satu jurus, Pak Andris, belas kasihan. Betul. Kalau kita punya belas kasihan, kita jadi bijak dan cerdas. Kalau orang sudah tidak punya belas kasihan dan kebijaksanaan, nah itu udah pasti rusak. Oke, teruskan Pak Andris. Selanjutnya perempuan 22 tahun belum menikah di Tangerang. Sebelum saya bertanya, izinkan saya menceritakan sedikit tentang pekerjaan saya. Saya bekerja di satu perusahaan jasa. Saya bagian staf administrasi. Pada awal bekerja semua baik-baik saja. Bagaimana selayaknya antara atasan dan bawahan. Tetapi setelah mau 2 tahun di tempat kerja, saya sering digodain sama bos saya. Saya sudah sering melawan bahkan melarang dia, tapi makin kesini makin menjadi-jadi. Dan saya sudah mendapatkan pekerjaan baru, tetapi di tempat lama saya belum ada pembicaraan untuk resign. Soalnya kalau saya ngomong duluan, takut malah dikerjain. Rencananya saya mau keluar secara diam-diam. Berhubung saat ini kami sudah mulai libur, jadi nanti pas masuk di awal tahun saya tidak masuk ke tempat lama lagi. Tetapi saya langsung ke tempat baru. Menurut Bapak, apakah boleh saya langsung kabur saja seperti ini tanpa ada serah terima atau di tempat lama? Dan menurut Bapak, apakah kita layak bertahan di tempat lama dengan keadaan bos seperti itu? Terima kasih Tuhan Yesus. Itu digodain maksudnya? Digodain. Ini wanita. Ini wanita, Pak. Ini mesti keluar. Tolong dihubungi pengacara kita untuk memberi nasihat. Menurut saya tidak boleh diam-diam keluar. Harus ada serah terima yang baik. Ada kesantunan atau kesopanan. Ya. Saya tidak tahu, ada ini tidak ikatan kerja, kontrak kerja. Kalau ada kontrak kerja, you nggak boleh main keluar sembarangan. Jadi you harus baik-baik. Nah, nanti malah dikerjain. Kalau dikerjain dan itu sampai tingkat pidana, ada bukti, misalnya dia menggoda, lalu ada bukti-bukti. Nah itu kita bisa beri somasi, atau kita baik-baik bicara, kalau tidak ya kita beri somasi. Jangan begitu, ya. Tapi kalau pergi diam-diam tidak masuk kerja itu tidak bijak. Bukan kesantunan anak Allah, ya. Coba nanti dibimbing. Dia punya ikatan itu kontrak kerja enggak? Kalau tidak ya cukup dia serah terima datang. Nah, nanti tanyakan deh. Ya jangan sampai nanti dia begini loh. Bos tidak terima, lalu dia laporkan ke polisi, dia ada penggelapan uang. Itu bisa begitu-begitu kalau orang jahat, ya. Iya, Pak. Betul, Pak. Bisa diada-adakan, padahal tidak ada. Jadi harus sangat berhati-hati. Oke? Saya tidak tahu kasusnya digodain sampai di mana, apanya perasaan saja, atau bagaimana, ya. Harus dilayani secara cermat, cerdas, teliti. Oke, tapi kami bersedia menolong. Atau Pak Ara, ya, pengacara kita. Oke, teruskan. Selanjutnya, laki-laki 52 tahun, menikah, 1 anak di Tomohon. Saya sudah sangat lama mengikuti khotbah-khotbah Pendeta Erastus baik lewat TV dan radio di kota kami. Hanya ada satu waktu jeda di mana saya tidak lagi mengikuti Pendeta Erastus karena waktu itu saya sepertinya aneh. Kok ada pendeta yang khotbahnya marah-marah melulu? Lalu saya pindah ke YouTube-nya Esra S ini. Esra siapa tuh? S kurang tahu. Esra Z ya. Esra. Oke, terus? Yang menurut saya antitipe dari Pendeta Erastus. Beberapa waktu saya senang dengan pendeta itu. Sampai tiba di suatu khotbah di mana beliau mengkhotbahkan tentang potongan khotbah Pendeta Erastus yang sempat viral. Sehingga saya membuka keseluruhan khotbah Pendeta Erastus sampai-sampai saya ikut seminar seri Logos dari awal sampai akhir. Sekarang saya bersyukur dengan adanya video kontroversial itu.
membuat saya kembali lagi ke pendeta Erastus dan sudah tidak serak lagi dengan pendeta yang satu itu mungkin maksudnya Pak ya. Yang sekarang menurut saya pendeta itu cuma kekanak-kanakan saja, maaf ya. Pendeta Erastus, saat ini izinkan saya mau bertanya sesuatu yang sudah lama mengganjal di pikiran saya. Pendeta Erastus, kalau saya tidak salah ingat, bait Allah yang ada di bangsa Israel atau Yahudi itu kan modelnya seperti kemah suci yang awalnya didirikan oleh Musa di perjalanan orang Israel menuju Kanaan. Betul. Terus? Dan cara membuat kemah suci itu diajarkan langsung oleh Allah Yahweh. Iya, betul. Cara beribadahnya juga diajarkan oleh Allah. Tolong diluruskan kalau salah, Pak. Betul, itu betul aja. Itu benar sekali. Pertanyaan yang begini, bolehkah saya berpikir cara memberlakukan Allah di surga nanti seperti cara beribadah orang Israel? Mungkin tidak, karena bangsa Israel itu kan penyembahannya tidak dalam roh dan kebenaran. Jadi masih seremonial dan mereka belum mengerti anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus Kristus tubuh kita menjadi bait Allah. Itu. Jadi bait Allah bukan lagi gedung, bukan lagi kemah, bukan lagi gedung, tapi hidup tubuh kita. Yesus yang mengajarkan itu. Robohkan bait ini aku bangun dalam 3 hari. Terus di bait Allah itu ruang pertemuan imam dengan Yahweh tidak pernah bisa dilihat oleh umat manusia. Ya makanya waktu Yesus mati, tirai bait Allah terbelah, ruang masuci terbuka. Jadi kita bisa menghampiri Allah kapan saja, dan firman Tuhan mengatakan kamu boleh menghampiri Allah setiap saat. Terus, apakah Yesus juga berperan seperti imam sebagai perwakilan manusia nanti? Dia sudah melakukannya dengan kematian di kayu salib. Terus, mohon pendeta Erastus meluruskan kalau saya salah berpikir seperti itu. Terima kasih, Tuhan memberkati pendeta Erastus dan terima kasih Pak. Ini kesaksian yang bagus ya. Jadi potongan itu bisa membuat orang lebih mengenal. Ketika potongan itu viral, sebelumnya memang saya sudah dicap sesat dengan berbagai tuduhan. Yang pertama dulu saya dicap sesat karena anti perpuluhan. Dulu. Lalu yang kedua saya dicap sesat karena saya mengatakan Allah mayor, Allah minor. Saya bukan Tritunggal tapi Dwi Tunggal. Lalu apalagi ya? Saya dicap mengatakan Yesus mati 2 kali. Padahal saya mengatakan kalau kamu percaya Yesus pernah ada sebelum Natal, berarti dia harus diterminate dulu baru rohnya diambil. Satu juga mati lagi di kayu salib 2 kali kan? Apa sih salahnya? Kalau kamu percaya Yesus pernah ada sebelum Natal, jadi rohnya yang diambil. Dan kalau rohnya diambil sebelumnya apa? Itu loh. Lalu saya dicap lagi, dituduh lagi sesat karena menikah dengan Roh Kudus. Padahal waktu itu saya mau beritahu dalam mimpi itu syarat wanita cantik, tapi saya dituduh hubungan seks atau apa? Enggak, saya bercumbu itu artinya saya membelai-belai dia. Dia bawa anak gitu. Maksudnya jemaat kepalanya bonyok. Iya betul. Maksudnya ini kepala orang masih rusak, harus diperbaiki. Gitu mau disembuhkan. Saya tahu bahwa Roh Kudus itu kalau di Perjanjian Baru itu kan kita tahu neuter ya. Gender neuter. Terus kalau di Perjanjian Lama beda. Ya. Jadi saya juga mengerti itu. Tapi saya dituduh begitu, ya saya nggak apa-apa. Lalu dituduh lagi saya tidak percaya Yesus itu juru selamat. Ya kan stupid lah, kalau saya sudah tua ikut Tuhan Yesus sekian lama dari kecil, saya tidak mengakui juru selamat, itu kan stupid ya. Bodoh banget gitu. Cuman saya lagi menjelaskan bahwa juru selamat yang berinisiatif itu Allah Bapa. Kalau Allah Bapa tidak mengutus Yesus, nggak ada juru selamat. Juru selamat sejati dalam arti yang memulai itu Bapa. Dia mengutus putranya jadi juru selamat. Inisiator dan eksekutor. Ya, Allah Bapa inisiator, Yesus eksekutor. Jadi Yesus itu bukan inisiator, tapi eksekutor, itu maksudnya. Bukan inisiator, bukan berarti bukan juru selamat. Nah, tapi kan belum selesai itu dipotong-potong ya rusak gitu ya. Betul ya? Potongannya. Gitu ya, nggak lengkap itu. Nggak lengkap, tapi ya sudah deh. Dan mereka, ini orang-orang ya, kok nggak bijak ya. Ada seorang hamba Tuhan berumur tua ya.
Dia pergi ke Singapura ya, ditanya dia. Ada 2 pendeta ya, ditanya. Yang satu ini saya kenal, moralnya nggak jelas. Yang satu ini bapak-bapak, pendeta udah tua. Waktu ditanya menurut bapak berdua ini, Pak Eras itu sesat nggak? Ini saya ketemu ibu-ibu, seorang istri pendeta ya. Saya di Singapura ketemunya. Pendeta yang moralnya rendah ini saya pernah kenal, karena saya tahu latar belakangnya. Dia berkata, hati-hati dia sesat. Tapi pendeta tua ini bilang, coba dengar dulu. Jangan-jangan maksud Pak Eras nggak begitu. Padahal dua-duanya nggak dekat saya. Tapi lihat cara menjawab itu. Betul. Cara menjawab. Orang kalau sepuh, punya kebijakan, tuh cara menjawab tuh nggak gampang. Nih sesat nih. Ya, dengar dulu, mungkin maksudnya tidak begitu. Kita pun juga nggak boleh sembarangan. Misalnya orang berkata, ini sesat ya Pak. Ya, paling tidak kita bilang, ya itu pandangan dia. Orang juga boleh punya pandangan sah saja. Nggak bisa bilang sesat. Karena seakan-akan kita ini yang jadi hakim dan sudah tahu 100% kebenaran Alkitab. Kita semua dalam proses. Ya. Tapi Bapak ini luar biasa ya. Dia tahu ya, potongan ini belum bisa menjadi ukuran. Ya, tapi nanti waktu akan membuktikan siapa yang benar, siapa yang tidak. Puji Tuhan ya, masih banyak orang yang bisa diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Oke, teruskan. Selanjutnya dari laki-laki 45 tahun, menikah 2 anak. Saya bekerja di Jabotabek dan anak istri tinggal di Jogja. Saya bekerja di salah satu perusahaan layar lebar bioskop terbesar di Indonesia, di mana tempat tersebut memiliki venue, ballroom, lounge yang selama ini saya ditempatkan. Ini terlintas di benak saya saja. Jika ada kesempatan, saya rindu bergabung menjadi tim Bapak sesuai dengan disiplin ilmu yang saya miliki sebagai sound engineer. Jika saja GSKI mempunyai rencana membangun gereja di wilayah Jogja dan sekitarnya, sudah menjadi pergumulan saya untuk bisa berkumpul bersama keluarga di Jogja. Karena bapak dan ibu saya butuh saya urus 24 jam. Saya mempunyai pengalaman di audio system, terutama digital mixer, konsol berbagai merek. Sudah banyak event corporate, bahkan kenegaraan yang pernah saya ikut ambil bagian di dalamnya. Dulu waktu SMA, saya juga jadi ketua pemuda gereja, jadi soundman juga. Selain itu, saya juga sedikit banyak memiliki pengetahuan tentang jaringan, bisa multimedia, bahkan saya bersedia ke depannya melayani di bidang lain untuk jemaat, yaitu di bidang lifestyle ya, coaching program yang sudah saya praktekkan selama 5 tahun. Sekali lagi, jika memang ada rencana GSKI membuka gereja di Jogja dan sekitarnya, kalaupun tidak, ya tidak apa-apa Pak, jangan menjadi beban pikiran Bapak. Rencana saya memang mau balik ke Jogja pertengahan tahun depan. Nanti mau fokus membawa istri yang sudah memulai usahanya dan sudah kami hitung-hitung masalah ekonomi bisa teratasi. Terima kasih Pak Eras, sehat selalu. Michael, juga harus hubungi. Ini pria baik. Pria baik. Pria baik yang mau dekat istri. Kalau dia pria nakal, dia senang. Kerja di luar, tidak ada pengawasan istri, dia bisa main-main minimal ya sedikit nyencem. Nah, itulah, kalau berat minum tuh walaupun nggak klik tapi cicipin. Aduh. Bantu orang tua juga Pak. Iya, ini pria baik. Juga. Kita kan bisa menganalisa ini walaupun tidak sempurna tapi baik. Tolong Beliau. Siapa tahu ya, kita berkerinduan membuat film layar lebar juga kan, layar. Ya. Kita dari dulu kan kita punya proyek. Dulu saya pernah bikin film, ya. Dulu, tapi sekarang udah sibuk begini, nggak kepikir lagi. Oke, film yang bernuansa etika. Kalaupun tidak Kristen, bernuansa etika atau sosial. Kalau tidak bernuansa agama, atau kita mengemas kebenaran dalam bentuk kisah-kisah yang tidak kelihatan vulgar Kristennya. Apa? Menginspirasi Pak. Iya, menginspirasi bangsa negara ini. Film-film nasionalis. Makanya kita juga pernah bikin lagu-lagu nasional ya. Itu karangan Pak Ismail Marzuki misalnya. Kita pernah bikin kan, keroncong, lagu-lagu kebangsaan ya. Betul, Pak. Nah, itu lagu-lagu wajib ya. Lagu-lagu wajib. Itu pernah kita buat.
Saya kira itu lagu-lagu perjuangan ya. Perjuangan. Kita pernah buat. Jadi gereja juga harus membuka pintu terhadap kegiatan seperti ini dari sisi yang positif. Ya, waktu itu kita buat untuk menangkis atau melawan radikalisme. Betul. Iya. Gereja tidak melawan dengan bahasa ayat Alkitab, tapi dengan bahasa kebangsaan. Seperti sekolah kita, STT Ekumene kan berwawasan kebangsaan. Iya, Pak. Ya. Oke, senang ya. Senang kenal pria ini. Oke, teruskan. Selanjutnya laki-laki 38 tahun menikah. Shalom Pak Eras. Pak, saya seorang pelayan Praise and Worship di gereja GSKI. Mau bertanya terkait lagu-lagu yang dinyanyikan di GSKI. Pada dasarnya saya mendukung penggunaan lagu-lagu Bapak di gereja lokal GSKI. Namun ada beberapa hal yang mengganjal di hati saya, Pak. Pertama, saya mengalami ada pencipta lagu lain yang juga menciptakan lagu senafas dengan suara kebenaran. Apakah lagu tersebut juga tidak boleh dinyanyikan, Pak? Oh, kalau begini, dari tim musik Sinode, kami sudah membuat rilis lagu-lagu, termasuk tim musik dari GSKI Rehoboth ini kan membuat lagu-lagu juga. Iya. Kalau lagu praise-nya supaya lebih up to date kan, Iya, betul. kami verifikasi itu. Ya gitu Pak Andres. Betul. Beliau kebetulan juga pemain musik, juga gembala, Iya, Pak. juga pemain keyboard yang bagus sejak muda. Jadi begitu ya Pak Andres. Betul, Pak. Oke. Jadi nanti kita akan rilis ya secepatnya. Tapi sudah kok ini Ada Rehoboth musik ya. Rehoboth musik. Terima kasih. Oke. Terus Keduanya, sejujurnya saya juga dilema karena saya mengamati GSKI lain yang memadukan lagu GSKI dengan lagu gereja pada umumnya. Kebanyakan akhirnya kalah cepat bahkan hingga kehilangan jejak arah kemajuan rohani Pak Eras. Bahkan ada yang gembalanya akhirnya mengundurkan diri. Oke, saya mengerti maksudnya. Lagu-lagu yang di GSKI itu senafas dengan ajaran. Betul. Bukan kita tuh mau nama kita tampil atau supaya kita dinyanyikan, enggak. Visi kita itu supaya kebenaran itu disampaikan. Jadi kalau ada gembala sampai mundur gara-gara itu ya enggak apa-apa. Tidak masalah. Tapi terima kasih untuk masukan ini. Ya. Oke, teruskan. Tapi di sisi lain, saya melihat GSKI Rehoboth MAG mulai merilis lagu yang bukan ciptaan Pak Eras. Apakah sudah bisa dipastikan bahwa pengarahnya memiliki pemahaman rohani yang selevel Pak Eras? Ya, jadi itu lagu-lagu juga diverifikasi. Memang ada lagu-lagu yang levelnya mungkin tidak terlalu tinggi. Betul. Seperti lagu yang saya tulis misalnya, Matikan Aku Tuhan, itu kan tinggi banget tuh. Bawa aku ke sana. Tapi tidak semua jemaat juga selevel dengan orang-orang yang dewasa. Ada jemaat yang belum levelnya tinggi, jadi ya bisa saja. Jadi sisa ibarat gado-gado, dia nggak suka kentangnya, dia bisa kangkungnya gitu. Oke. Ya. Teruskan. Ya, karena dalam case sebelumnya, tim Rehoboth Musik juga menurunkan lagu ciptaan worship leader yang sekarang sudah tidak beribadah di GSKI Rehoboth lagi. Pada case tersebut, apakah berarti lagu ciptaan Well tersebut sudah tidak boleh dinyanyikan lagi? Nanti Pak Andres tolong bicarakan dengan Pak Yabes ya. Oh ya Pak. Ya, dulu ada yang menciptakan lagu, tahu, tapi pada waktu penciptaan itu kadang katanya bersama-sama. Bersama-sama, biasanya tim. Tim, jadi waktu itu. Tapi mungkin namanya dia saja yang ditulis. Mungkin, tapi saya pernah dengar begitu. Ya. Tapi terima kasih kalau ini masukan. Kalau masih bagus, bisa senafas, waktu itu dia bisa ngerti nafas kita, lalu dipimpin Roh Kudus dan menulis lagu yang senafas, bisa. Kalau kemudian dia mundur, ya bisa saja terjadi, tapi lagunya juga masih bisa senafas, bisa dinyanyikan. Tapi lagu yang mana saya tidak tahu ini. Terus saya juga mengamati bahwa GSKI Rehoboth MAG sekarang juga memujikan lagu Kidung Jemaat. Bagaimana pendapat Pak Eras? Apakah yang membuat Pak Eras yakin bahwa pencipta lagu Kidung Jemaat lebih senafas dengan SK dibandingkan lagu modern yang ada sekarang? Itu sebenarnya perintah saya. Iya. Lagu Kidung Jemaat itu perintah saya, karena ada lagu-lagu Kidung Jemaat yang kualitas lagunya itu tinggi dan abadi. Iya. Tapi tidak semuanya tentunya. Ada yang tidak senafas dengan GSKI. Ya, begitu ya? Oke.
teruskan. Terima kasih banyak Pak Eras, mendapat jawaban Bapak secara langsung untuk pertanyaan ini akan menjadi patokan untuk tim PW GSKI manapun dalam menjalankan tanggung jawab pelayanannya. Sehat selalu Pak Eras dan tim Aban. Pak Michael, nomor teleponnya berikan ke Yabes. Yabes harus menghubungi Bapak ini, pria ini, Betul. ya, untuk bisa diajak bicara. Tolong hubungi. Pasti banyak masukan dari beliau, pasti, ya. Teruskan. Selanjutnya, perempuan 27 tahun, belum menikah, memiliki satu anak, single mom. Iya. Shalom Bapak Eras, terima kasih untuk pengajaran Bapak yang sangat mengubah hidup saya. Lewat kebenaran yang Bapak sampaikan membuat saya semakin belajar berubah. Walaupun sulit sekali mau hidup suci, tapi saya sedang berjuang untuk hidup suci juga Pak. Yang ingin saya tanyakan adalah, dalam perjalanan saya mengikuti Yesus, puji Tuhan ada banyak hal yang sudah saya tinggalkan Pak. Walau terseok-seok, tapi saya berusaha meninggalkannya Pak. Jujur Pak, akhir-akhir ini saya banyak meninggalkan hal-hal yang membuat fokus saya hilang kepada Tuhan. Tetapi ada satu hal yang membuat saya jatuh terus di tempat itu Pak. Di mana saya memiliki seorang adik laki-laki dan dia suka sekali bergaul dengan perempuan yang tidak takut Tuhan. Kadang juga diajak keluar malam dan itu membuat saya suka marah-marah kepada adik saya itu Pak. Saya selalu bilang kalau saya tidak suka dia bergaul dengan orang-orang itu. Dengan geram saya selalu ingatkan dia, tetapi dia ulang lagi dan tetap bergaul dengan orang-orang itu Pak. Dan hal itu yang membuat saya susah sekali berubah di tempat ini Pak. Ya, jadi begini. Memang kamu lagi digarap lewat masalah itu. Ya. Ini titik di mana kau pasti punya kelemahan. Ya. Yang saya menasihatkan kepadamu, jangan marah-marah lagi. Kemarahanmu, sikap kerasmu tidak mengubah dia. Minta hikmat Roh Kudus, coba mendesain ulang bagaimana menghadapi adik semacam ini. Kamu punya keinginan, kerinduan baik supaya adikmu bertobat, tapi tidak dengan cara begini. Ya, teruskan. Walaupun banyak hal yang saya perjuangkan, puji Tuhan bisa saya lewati. Tetapi kalau tentang kejadian adik saya ini yang masih bergaul dengan perempuan ini, saya langsung seketika itu emosi dan marah-marah karena pergaulan adik saya ini, Pak. Ya, kamu juga pasti tidak senang dengan wanita itu atau wanita-wanita itu. Dan ini juga bisa memberikan kamu pemicu untuk kemarahan. Tapi kamu jangan kecolongan. Kamu kecolongan di sini, ya. Kamu harus bisa memenangkan pergumulan ini dengan mengendalikan diri. Oke, teruskan. Padahal seharian penuh saya tidak sedikit pun marah-marah atau emosi sembarangan, Pak. Tetapi jika adik saya ini tiba-tiba keluar dan pulang malam, saya langsung sambut dengan marah-marah dan akhirnya kami bertengkar, Pak. Ya ibaratnya orang belajar berenang, kamu diombak setinggi 1 meter kau bisa. Ini 2 meter ini, tapi kamu harus bisa, tenang bisa. Buka pintu, kamu dari mana, Dek? Dari sini, Mbak, atau dari sini, Kak? Oh ya. Diam dulu aja, besoknya baru pergaulan kamu coba kamu tinjau lagi. Kamu masih muda atau kamu punya masa depan dan lain-lain. Nanti Roh Kudus pimpin. Tapi enggak usah buka pintu, pulang main. Ya itu kan akhirnya tidak membuat dia bertobat, ya kan? Terus mohon nasihatnya Pak, apa yang harus saya lakukan agar saya tidak emosi dan marah-marah lagi kalau kejadian tersebut terulang lagi Pak. Mohon bimbingannya Pak, Bapak Elohim Yahweh memberkati Pak Eras. Tetap jadi teladan dan figur yang luar biasa Pak. Loh, aku udah nasihatin kamu ya, kamu sabar. Ini umur tadi berapa? Umurnya Di mana? 27 tahun Pak. Oke, orang Batak bukan? Bukan Pak, Manado. bukan juga Pak. Nggak ada keterangan nih dari Namanya coba. bagiannya. Ya udah nggak tahu lah. Tapi pokoknya dia masih belum menang lawan adiknya. Si muda juga 27 tahun. Aduh. Sekali lagi ya, satu lagi ya, ayo. Sebelum kita akhiri. Iya. Selanjutnya perempuan 44 tahun menikah 2 anak di Papua. Apakah seorang istri bisa minta pisah ke suaminya yang selingkuh dengan wanita lain? Kami sudah menikah hampir 17 tahun, tetapi suami selingkuh dengan wanita lain umur 26 tahun. Di mana wanita tersebut juga sudah menikah dan punya 2 anak. Namun wanita tersebut sudah pisah dengan suaminya karena selingkuh dengan suami saya. Suami saya mengatakan kalau dia selama ini kami menikah hanya gara-gara nafsu, sampai akhirnya sekarang ia telah menemukan cinta yang selama ini dia cari yang sempurna. Ini bohong. Ya, ini bohong.
Ini bohong. Dia jahat ngomong begini nih ya. Iya. Dia jahat. Ini ciri pria yang tidak bertanggung jawab. Betul, Pak. Dia seakan-akan mau berkata, kalau waktu bisa diulang saya nggak pilih kamu. Iya. Loh, waktu itu kenapa mau? Terus alasannya karena nafsu saja. Nggak benar nih. Terus Memang wanitanya cantik. Suami saya juga pernah mengatakan kalau cinta mereka sudah kuat seperti maut. ini sudah Alkitab dipakai lagi. Iya, ayat lagi. Aduh, pakai ayat Alkitab. Terus Yang jadi masalah, suami saya tidak mau kami berpisah, tapi dia juga tidak mau meninggalkan selingkuhannya. Apa yang harus saya buat, Pak Eras? yang kamu buat adalah kamu diam saja. Kamu diam saja, kamu lihat bagaimana nanti akhirnya dia berkata begini, ternyata kamu istri yang terbaik. Wah, Ternyata kau wanita yang terbaik. Buktikan. Dan banyak ngomong, hidup suci cari Tuhan. Biar Tuhan yang memilah kamu. Oke, ini episode yang ke-877 ya. Iya. Kita masuk episode 878 nanti. Next. Tuhan berkati, sampai jumpa.